Dan hari ini, Kapolda Metro Jaya sempat mengancam akan memanggil paksa Firly Bahuri jika tak kembali menghadiri pemeriksaan. Panggil melayangkan kembali panggilan kedua berikut, udah disiapkan surat perintah membawa. Ya, kalau itu nggak diindahkan, ya pasti kita keluarkan surat perintah menangkap proses. Firly jadi tersangka kasus dugaan pemerasan Syahrul Yassin Limpo pada 22 November 2023. Penetapan tersangka Firly Bahuri dilakukan setelah polisi menemukan bukti yang cukup kuat. Kendati 3 kali mangkir dalam pemeriksaan dan statusnya sudah tersangka, namun hingga kini Polda Metro Jaya belum menahan Firly Bahuri. Tim Liputan Kompas TV. Setelah informasi lebih lengkap soal pemeriksaan Firly Bahuri, ada jurnalis Kompas TV Alvania Rizky langsung dari Barreskrim Mabes Polri di Jakarta. Selamat petang, Alva. Apakah pemeriksaan Firly sudah selesai saat ini, Alva? Selamat petang Ibrahim dan juga saudara. Kalau saat ini pemeriksaan terhadap Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri masih berlangsung. Kalau informasinya pemeriksaan ini sudah berlangsung sejak pukul 10 pagi tadi, artinya sudah 6 jam. Firly Bahuri sebagai tersangka pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ini sudah berlangsung. Belum ada informasi kapan pemeriksaan ini usai, tetapi untuk materinya sendiri tadi dikonfirmasi oleh Wakil Direktur Tipikor Barreskrim Polri bahwa pemeriksaan ini terkait dengan harta kekayaan milik Firly Bahuri yang tidak dicantumkan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Satu-satunya harta kekayaan yang kemudian terinformasi, diperiksa atau ditanyakan kepada Firly Bahuri adalah terkait kepemilikan apartemen yang berada di kawasan Jakarta Selatan, tepatnya di Dharma Wangsa Residen. Penggeledahan apartemen tersebut memang sudah dilakukan pada awal Desember 2023 ini, sekitar tanggal 5 Desember, tetapi saat itu memang belum terkonfirmasi apakah apartemen tersebut milik Firly Bahuri. Tetapi tadi kuasa hukum Firly Bahuri, Ian Iskandar, ini sudah menyebutkan bahwa apartemen tersebut memang sedang dalam proses jual beli dengan Firly Bahuri, sehingga tidak bisa sepenuhnya dibilang milik Firly Bahuri. Hal tersebut yang menjadi alasan pihak Firly Bahuri tidak mencantumkan apartemen Dharma Wangsa Residen tersebut dalam LHKPN milik Firly Bahuri. Dari hasil pemeriksaan hari ini akan diketahui apakah benar memang kemudian ada beberapa harta kekayaan yang tidak dicantumkan Firly dalam LHKPN-nya. Terkait dengan statusnya sebagai tersangka, tentu saja ini menjadi pemeriksaan ketiga dari Firly Bahuri yang dilakukan di Barreskrim Polri. Pemeriksaan hari ini memang tidak luput dari awasan awak media ketika kedatangan Firly Bahuri, sama dengan pemeriksaan sebelumnya yang memang Firly Bahuri ini tidak diketahui datang ke Barreskrim Polri dari mana. Tetapi pihak Firly Bahuri memastikan bahwa kliennya ini sudah kooperatif dengan penyidik Barreskrim Polri dan Polda Metro Jaya, sehingga mereka masih optimis tidak akan dilakukan penahanan oleh pihak penyidik. Tetapi untuk penahanan ini sendiri tentu saja merupakan subjektivitas dari penyidik di Tipikor Barreskrim Polri dan gabungan bersama dengan Polda Metro Jaya untuk kemudian memutuskan apakah hari ini akan dilakukan penahanan terhadap Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri. Ibrahim. Alva, jadi sampai saat ini belum ada keputusan soal kemungkinan penahanan Firly dari polisi, dan siapa lagi selain Firly yang diperiksa hari ini, Alva? Ya, belum ada keputusan resmi terkait dengan penahanan terhadap Firly Bahuri, tetapi tentu saja untuk menambah subjektivitas dari penyidik gabungan, ini disebutkan bahwa berdasarkan aturan KUHP untuk mereka tersangka yang kemudian dikenakan pasal dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun, tentu saja seharusnya dilakukan penahanan. Tetapi terhadap Firly Bahuri ini memang tidak dilakukan penahanan sampai saat ini, padahal beberapa pasal berlapis ini sudah dikenakan terhadap Firly Bahuri, mulai dari pasal pemerasan, kemudian suap dan juga gratifikasi. Hal tersebut secara objektif tentu saja seharusnya bisa membuat penyidik ini memutuskan untuk melakukan penahanan. Tetapi kalau klaim dari pihak Firly Bahuri ini menyatakan bahwa kliennya ini kooperatif untuk melakukan pemeriksaan sehingga tidak dibutuhkan adanya penahanan. Tentu saja alasan-alasan ini tentu menjadi pertimbangan dari penyidik untuk memutuskan apakah ada penahanan atau tidak terhadap Firly Bahuri.
Ibrahim. Terima kasih Alfania Rizky untuk laporan Anda langsung dari Bareskrim Mabes Polri di Jakarta.